pagi Pak Esra. Apakah kita bisa mempercayai bahwasanya alam semesta mempunyai kekuatannya sendiri? Bagaimana pandangan Bapak? Contohnya, pohon besar, sungai, atau jembatan, dan lain-lain yang sering dianggap orang ada penguasanya. Benarkah demikian, Pak Pendeta? Alam semesta itu ciptaan Tuhan. Entah itu makhluk hidup maupun juga benda mati, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Dan karenanya kalau ada penguasa, itu ya Tuhan sendiri sebagai penguasa. Tuhanlah yang berkuasa atas bintang-bintang di langit, ya ikan-ikan di laut, pohon-pohon di daratan, dan benda apa saja Tuhan itu adalah penguasanya. Jadi sebenarnya ketika Tuhan menciptakan sesuatu, entah itu adalah makhluk hidup atau benda mati, itu penciptaannya itu secara natural. Karena itu tidak ada kuasa tertentu yang ada di balik benda-benda itu. Ya, terutama benda mati ya. Kalau makhluk hidup ya seperti manusia ya kita memang mempunyai kekuatan. Malaikat juga, setan juga ya mempunyai kekuatan, tapi kan kekuatan itu bersumber juga dari Tuhan. Tapi kalau kita bicara makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan atau benda mati, barang-barang, sungai-sungai, laut, dan sebagainya, maka mereka diciptakan secara natural tanpa ada kuasa tertentu yang terkandung di dalamnya. Nah, tapi kalau kita melihat seperti yang saudara tanyakan, bahwa kok sepertinya ada kuasa tertentu di balik pohon tertentu, sungai tertentu, gunung tertentu, maka tidak ada lain kemungkinan bahwa itu memang merupakan kekuatan lain yang ada di balik itu. Dalam hal ini adalah iblis. Iblis bisa menggunakan apa yang merupakan ciptaan Tuhan yang sebenarnya baik itu untuk kepentingannya sendiri, ya. Maka misalnya pohonnya tetap pohon ciptaan Tuhan, pemiliknya juga adalah Tuhan juga, tetapi pohon itu bisa dipakai oleh setan. Ya, misalnya dengan berdiam di pohon itu atau membuat hal-hal ajaib pada pohon itu sehingga memberikan kesan bahwa pohon itu tuh ada penguasanya, lalu akhirnya orang bisa datang menyembah pohon itu atau batu atau kayu atau gunung atau laut, itu bisa. Dan kita bisa lihat bahwa di dalam sejarah penyembahan berhala itu kan ada banyak orang yang pergi menyembah batu, kayu, pohon dan sebagainya. Itu jelas bukan karena batu, kayu, pohon itu ada mengandung kuasa di dalam dirinya sendiri. Pasti kuasa setan yang ada di balik semua itu, maka bisa muncul hal-hal supranatural dari sana. Ya. Nah, ingat kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3. Hawa kan dicobai atau digodai oleh ular, tidak pernah dikatakan iblis, bahkan nama iblis atau setan tidak pernah muncul satu kali pun dalam kisah kejatuhan Adam dan Hawa di Kejadian pasal 3. Yang muncul itu adalah ular. Tapi ular itu adalah binatang ciptaan Tuhan. Ya. Tapi bagaimana binatang ciptaan Tuhan itu bisa mengandung kuasa jahat yang menggodai dan mencobai Adam dan Hawa sampai jatuh dalam dosa? Ya, dari seluruh kitab suci atau bagian kitab suci yang lain kan kita tahu bahwa sebenarnya yang menjatuhkan Adam dan Hawa itu kan adalah iblis. Berarti iblis itu memakai ular di dalam Kejadian pasal 3. Iblis bukan ular, ular bukan iblis. Ular itu adalah ciptaan Tuhan, tapi dipakai oleh iblis atau dimasuki oleh iblis lalu mengandung kuasa jahat. Kita tidak bisa berkata bahwa di dalam dirinya sendiri ular itu mengandung kuasa jahat untuk menggodai manusia jatuh dalam dosa. Tidak. Tapi pasti ada iblis di dalamnya atau iblis memakai ular. Di dalam dunia okultisme dari sisi pengalaman, kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak ciptaan Tuhan. Ya, entah itu binatang atau tumbuh-tumbuhan atau benda-benda lain itu yang sebenarnya tidak ada kuasa apa-apa pada dirinya sendiri, tapi digunakan untuk medium atau alat-alat di dalam dunia okultisme. Saya pernah berkhotbah di satu tempat daerah yang penuh dengan kuasa gelap. Lalu dalam acara KKR itu saya menantang dukun-dukun supaya bertobat. Ya. Lalu besok paginya ada satu orang dukun yang datang menyerahkan diri pada Tuhan dengan membawa satu ember benda-benda yang dia pakai sebagai medium di dalam praktek okultismenya atau perdukunannya.
Di situ ada korek api, ada tai sapi, ada engsel pintu, dan macam-macam. Lalu saya bertanya, ini korek api ini untuk apa? Nah, ini untuk membuat orang sakit di dadanya, lalu kepanasan seperti terbakar. Lalu saya tanya, ini engsel pintu ini untuk apa? Oh, engsel pintu itu untuk membuat suami istri itu berkelahi di dalam rumah setiap hari. Nah, jadi engsel pintu itu apa hubungannya dengan orang di dalam rumah bertengkar? Ya, korek api itu apa hubungan dengan panas di dada? Ya, itu tetap benda-benda mati. Tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata benda-benda itu bisa dipakai oleh dukun atau dalam dunia okultisme untuk menyalurkan kuasa-kuasa setan atau kuasa-kuasa gelap. Jadi sesungguhnya dalam ciptaan Tuhan, alam semesta ciptaan Tuhan itu semua bergantung pada Tuhan. Tidak ada yang mempunyai kekuatan supranatural dalam diri sendiri. Kalau ada ditemukan fenomena semacam itu, maka bisa dipastikan bahwa iblislah yang berada di balik semua itu.